Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Desi. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan Q&A part kedua. Jadi masih ada banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang galau ingin menikah. Nah, kita langsung saja. Bagi yang belum menonton part 1, silahkan menonton dulu. Nanti linknya di sini ya. Pertanyaan pertama, Fani 28 tahun. Kak mau tanya, apakah kalau kita mau udah niat buat nikah terus calonnya belum ada, apakah memang harus minta dicarikan, maksudnya usaha atau nunggu aja gitu? Terima kasih. Ya Mbak Fani, kalau misalnya udah siap nikah ya usaha, ikhtiar dan doa. Kalau misalnya kita ikhtiarnya tidak hanya usaha kita sendiri, minta dicarikan boleh sama keluarga, saudara, teman, atau bahkan kita sudah punya mediator atau perantara suruh mencarikan calon, itu boleh sekali, asalkan kita sudah siap tadi ya, dan tentunya harus dengan izin orang tua dong. Nah, dulu saya juga gitu ya, saya sudah siap dan berniat untuk menikah, maka saya berikan proposal ataupun CV ta'aruf saya kepada perantara atau murabi saya. Jadi saya pasahkan, saya minta untuk murabi saya mencarikan calon untuk diajak ta'aruf. Jadi saya tidak ikut andil dalam mencarinya, saya tinggal menunggu saja, menunggu ada ikhwan yang mau berta'aruf dengan saya. Nah, nanti murabi ataupun perantara ataupun mediator itu, siapapun itu yang bisa kita mintain tolong, itu akan mempertemukan kita dengan calon ta'aruf kita. Jadi jangan hanya menunggu ataupun berpangku tangan kemudian tiba-tiba jodoh datang di depan mata, di depan pintu kita. Nah, tidak ya, tidak seperti itu. Mungkin memang jodoh sudah ditetapkan, sudah digariskan dengan siapa kita akan berjodoh, tapi kalau misalnya kita tidak berusaha, bagaimana kita akan diketemukan gitu. Jadi cari orang yang bisa mencarikan. Atau kok aku kemana-mana jodohnya nggak ketemu ya, kayak gitu. Nah, bisa jadi lingkaran pertemananmu itu terlalu sempit, maka perluas lingkaran pertemananmu, perluas silaturahim, kenalan dengan orang-orang baru. Nah, nanti akan jadi kita punya pandangan, siapa tahu jodohmu di sana, dan memang belum dipertemukan untuk sekarang karena lingkaran pertemananmu masih belum luas, seperti itu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Resta 26 tahun. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, jika misalnya kita tahu ada seseorang yang baik agamanya, bolehkah kita sebagai perempuan untuk mengajaknya ta'aruf? Jika iya, bagaimana cara mengajaknya? Posisinya itu adalah teman kerja. Nah, ini bisa dilihat di part 1 ya. Untuk perempuan boleh mengajak laki-laki, entah itu teman ataupun bukan, atau siapapun yang dikagumi untuk ta'aruf. Cari perantara, seperti itu. Cek di part 1 ya, sudah saya jawab di sana. Selanjutnya pertanyaan dari Iva, 25 tahun, izin bertanya, apakah setelah ta'aruf wajib memberitahu masa lalu kita sebelum berhijrah? Nah, ini poin yang sangat penting sekali gitu ya. Jadi kita tidak perlu memberitahu masa lalu kita. Ingat, kita dengan pasangan kita nanti itu punyanya masa depan, bukan masa lalu. Tidak usah diungkit lagi. Pun ada hadis juga bahwasanya aib kita tuh sudah ditutup oleh Allah. Kenapa kita harus membuka aib kita sendiri? Allah saja baik menutup aib-aib masa lalu kita. Mungkin sebelum kita berhijrah, ataupun mungkin kita pernah berada di jalan ataupun di lingkungan yang salah. Tapi kalau kita sudah berhijrah, kita sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, kenapa kita harus menjelaskannya kepada orang lain? Toh orang lain juga tidak peduli, kayak gitu ya. Jadi tidak perlu memberikan masa lalu, menceritakan masa lalu kita, entah kepada calon ta'aruf, kepada teman, keluarga yang belum tahu tentang aib kita, bahkan kepada suami kita kelak ataupun istri kita kelak, itu tidak perlu dikasih tahu. Karena kita sudah berkomitmen kepada diri sendiri bahwasanya hari kemarin itu ya sudah yang lalu, hari ini ya hari ini, nah masa depan milik berdua, kayak gitu. Jadi jangan sampai masa lalu itu membuat masalah di kemudian hari. Jadi bagi orang yang mungkin mengetahui masa lalu calon pasangan atau mengetahui pasangannya,
dan dia tidak terima, lebih baik dihentikan daripada nanti menjadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak tahu, jangan memaksa calon pasanganmu ataupun pasanganmu kelak untuk menceritakan masa lalunya, karena itu tidak penting dan tidak ada anjuran di syariatnya. Bahkan anjurannya harus menutup masa lalu, karena masa lalu ataupun aib sendiri sudah ditutup oleh Allah. Kita jangan sampai membukanya gitu. Jadi seburuk apapun, sejelek apapun masa lalu kalian, misalnya ya, itu asal kalian sudah berkomitmen, sudah bertaubat, sudah memutuskan untuk menjadi lebih baik, untuk hijrah menjadi lebih baik, ya sudah, buatlah itu sebagai pelajaran saja. Jangan dicerita-ceritakan lagi. Buat dirimu lebih bermakna, buat dirimu lebih berarti, lebih bermanfaat. Bahkan fokuslah mengejar masa depan, fokuslah kepada mengejar surganya. Jangan hanya berfokus pada kesalahan ataupun aib masa lalu yang mungkin bisa membuat kita trauma, sedih, bahkan membuat masalah-masalah baru gitu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Indriani, usia 22 tahun. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih caranya agar kita dipandang hebat oleh seorang ikhwan? Wow. Dalam artian dia melihat dalam diri kita terdapat sosok ibu, istri, dan menantu yang baik. Jazakillah, Kak. Jangan berharap kita dipandang hebat oleh siapapun, bahkan ikhwan ataupun calon pasangan kita. Jangan berharap seperti itu. Kita harus jadi diri sendiri, kita harus percaya diri dengan diri kita. Jangan menampakkan yang tidak ada di dalam kita. Jadilah pribadi kalian sendiri. Itu nanti akan terpancar dengan sendirinya aura itu. Jika memang kita memang sudah punya aura keibuan, siap menjadi istri, itu akan terpancar secara alami. Jangan coba-coba kalian berkamuflase atau berperilaku yang tidak ada dalam diri kalian. Misalnya di hadapan calon pasangan kita atau ikhwan yang kita sukai, kita berlaku baik. Ada anak kecil, kita kasih uang, kita sayangi, kita cintai, kemudian kita baik-baikin, tapi di belakangnya kita cuek dan lain-lain. Nah, itu nanti akan timbul masalah malahan. Jadi jangan sampai kita mengkamuflasekan diri kita. Kita menunjukkan yang bukan diri kita, jangan. Yang penting kita selalu berusaha mempersiapkan diri untuk menjadi baik. Maka nanti aura itu akan terpancar dengan sendirinya. Dan kita tidak perlu pengakuan seperti itu dari orang lain, bahkan dari calon pasangan kita. Biarlah dia memandang kita apa adanya. Dia akan mengetahui dengan sendirinya bahwasanya memang kebiasaan kita seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya ada orang yang memandang tidak baik dalam diri kita. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, siapa yang nggak ada namanya ya? Aku mau tanya, Kak, kalau ada ikhwan yang mengajak kita berkomitmen untuk menikah tapi tahun depan bagaimana? Dia sudah bertemu orang tua dan menyampaikan niatnya. Wah, ini digantungin juga ya. Di part 1 juga ada ya. Kita sempat membahas tentang bagaimana jika berkomitmen dalam jangka waktu beberapa lama, beberapa bulan, tahun, dan sebagainya. Padahal kalau kita sudah berniat ta'aruf, maksimal kalau bisa baiknya 3 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini berkomitmen untuk beberapa tahun, bahkan sudah ke orang tua. Kalau sudah ke orang tua gimana? Nah, itu mungkin beda ceritanya. Kalau misalnya orang tua menyetujui, ya silahkan dilanjutkan. Cuma dalam tenggang waktu itu, misalnya diberi waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu jangan sampai ada celah ataupun waktu-waktu kalian berduaan ataupun kalian melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Misalnya ketemuan, chattingan secara mesra karena merasa sudah berkomitmen, sudah izin orang tua, pasti nanti menikah. Kan kita nggak tahu. Yang mendekati akad saja bisa batal, apalagi yang baru berkomitmen belum terikat apa-apa, kayak gitu ya. Jadi komitmen itu bukan suatu menjalin hubungan. Jadi jangan sampai kita menggantungkan hubungan kepada orang. Baik kalian seorang laki-laki ataupun perempuan, jangan berkomitmen terlalu lama. Meskipun sudah izin orang tua, dapat restu orang tua, tapi ya dilihat, dimanfaatkan waktunya. Jadi manfaatkan, misalnya tadi 3 tahun ya, komitmennya 3 tahun lagi kita menikah, kata orang tua seperti itu. 3 tahun itu maksimalkan untuk belajar, mempersiapkan diri nanti menjadi sepasang suami istri, menjadi orang tua seperti apa.
Jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat, ketemuan, saling mengenal, chatnya mesra, kemudian melakukan hal-hal layaknya orang berpacaran, itu jangan. Begitu ya. Nah, cukup itu dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi, banyak sekali. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki masalah ataupun kalau perihal mau menikah, silahkan juga bisa bertanya lewat kolom komentar ataupun lewat Instagram saya di Desijan, DESI_CAN. Nanti di lain kesempatan saya akan mencoba menjawab dan kita akan berbagi sharing berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan syariat seperti itu. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga apa saja yang pengen kalian curhatkan. Boleh, saya menerima secara terbuka. Mau mengikuti kelas pranikah yang gratis juga boleh, yang berbayar juga boleh, terserah kalian. Ilmu bisa didapat dari mana saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh apa? Burung puyuh tu atas tu. Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh.